Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang kerangka konseptual akuntansi pemerintahan. Pada poin yang pertama yaitu tentang tujuan dan ruang lingkup. Kerangka konseptual akuntansi pemerintahan bertujuan sebagai acuan dalam yang pertama, penyusunan standar akuntansi pemerintahan, 2. Penanganan masalah akuntansi yang belum diatur dalam standar akuntansi pemerintahan, 3. Pemberian opini oleh auditor tentang apakah laporan keuangan disusun sesuai dengan standar akuntansi pemerintahan, dan yang terakhir yaitu penafsiran informasi yang disajikan pada laporan keuangan pemerintahan oleh para pengguna. Lingkungan akuntansi pemerintahan mempunyai karakteristik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, bentuk pemerintahan dan pemisahan kekuasaan. 2. Otonomi pemerintahan dan transfer pendapatan. 3. Pengaruh proses politik. Dan yang terakhir yaitu hubungan tidak langsung antara pembayaran pajak dan pelayanan. Selanjutnya saya akan menyebutkan siapa saja sih pemakai laporan keuangan tersebut, yaitu yang pertama masyarakat, kedua wakil rakyat, ketiga lembaga pengawas, keempat lembaga pemeriksa, kelima donatur, 6 investor, 7 kreditor, dan 8 yaitu pemerintah. Nah, selanjutnya saya akan menyebutkan dua jenis entitas. Entitas yang pertama yaitu entitas akuntansi. Apa sih entitas akuntansi? Entitas akuntansi adalah unit pemerintahan yang mengelola anggaran, kekayaan, dan kewajiban yang menyelenggarakan akuntansi dan menyajikan laporan keuangan atas dasar akuntansi yang diselenggarakannya. Yang kedua yaitu entitas pelaporan. Apa sih entitas pelaporan? Entitas pelaporan adalah unit pemerintahan yang terdiri atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan wajib menyajikan laporan pertanggungjawaban berupa laporan keuangan yang bertujuan umum. Selanjutnya yaitu peranan pelaporan keuangan. Laporan keuangan disusun untuk berbagai peran. Peran pelaporan keuangan meliputi yaitu yang pertama akuntabilitas, yaitu pertanggungjawaban pengelolaan sumber daya. 2. Manajemen, yaitu pelaksanaan fungsi-fungsi manajemen seperti perencanaan, pengelolaan, dan pengendalian. Dan yang terakhir yaitu transparansi, yaitu pemberian informasi yang terbuka bagi pemakai laporan keuangan. Nah, selanjutnya yaitu asumsi-asumsi dasar. Asumsi dasar adalah anggapan yang diterima sebagai suatu kebenaran tanpa perlu dibuktikan agar standar akuntansi dapat diterapkan. Asumsi-asumsi dasar akuntansi pemerintahan yaitu yang pertama, kemandirian entitas. 2. Kesinambungan entitas. 3. Keterukuran dalam satuan uang. Karakteristik kualitatif laporan keuangan. Yang pertama yaitu relevan, yaitu informasi yang memiliki manfaat umpat balik, manfaat prediktif, disajikan di tepat waktu, dan lengkap. 2. Andal, yaitu informasi yang disajikan jujur, dapat diverifikasi dan netral. 3. Dapat dibandingkan, yaitu laporan keuangan dapat dibandingkan antar periode dan antar unit pemerintahan. Dan yang terakhir yaitu dapat dipahami, informasi yang dinyatakan dalam bentuk dan istilah yang dapat dipahami oleh seluruh pengguna. Prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan. Prinsip akuntansi dan pelaporan merupakan ketentuan yang harus diikuti oleh pembuat standar serta penyusun, pemeriksa, dan pemakai laporan keuangan. Ada beberapa prinsip akuntansi dan pelaporan keuangan pemerintahan. Yang pertama yaitu basis akuntansi, 2. Nilai historis, 3. Realisasi, 4. Substansi mengungguli bentuk formal, 5. Periodisitas, 6. Konsistensi, 7. Pengungkapan lengkap, serta yang terakhir yaitu penyajian wajar. Basis akuntansi. Basis akuntansi adalah prinsip penentuan kapan suatu transaksi diakui. Basis akuntansi berkaitan dengan waktu pengakuan transaksi dan pada umumnya ada dua jenis basis akuntansi. Yang pertama yaitu basis kas dan yang kedua yaitu basis akrual. Basis kas adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Yang kedua tadi yaitu basis akrual adalah basis akuntansi yang mengakui pengaruh transaksi dan peristiwa lainnya pada saat transaksi dan peristiwa itu terjadi.
tanpa memperhatikan saat kas atau setara kas diterima atau dibayar. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan mengenai PSAP 01, penyajian laporan keuangan. Yang saya pertama kali bahas yaitu tujuan dan ruang lingkup sendiri. PSAP 01 bertujuan untuk mengatur penyajian laporan keuangan untuk tujuan dalam pemerintahan. Nah, yang dimaksud tujuan umum di sini adalah laporan keuangan yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan bersama sebagian besar pengguna laporan keuangan. Kemudian yang kedua yaitu tujuan dari laporan keuangan sendiri. Laporan keuangan sendiri ini yaitu menyediakan informasi mengenai pelaporan dalam hal aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, biaya, dan lain sebagainya. Jenis-jenis laporan keuangan. Yang pertama, laporan pelaksanaan anggaran, yaitu laporan keuangan yang menunjukkan pelaksanaan anggaran. Laporan keuangan anggaran ini meliputi laporan realisasi anggaran dan laporan perubahan saldo. Yang kedua yaitu laporan finansial, yaitu laporan yang bukan dalam rangka pelaksanaan anggaran. Nah, laporan finansial tersendiri ini meliputi laporan operasional, neraca, dan laporan arus kas. Yang ketiga yaitu catatan atas laporan keuangan yang dikelompokkan menjadi 3, yaitu laporan keuangan primer, laporan keuangan sekunder, dan juga laporan keuangan tersier. Laporan realisasi anggaran. Laporan realisasi anggaran ini adalah laporan yang menyajikan ikhtisar sumber, alokasi, dan penggunaan sumber daya kas yang dikelola oleh pemerintah dalam suatu periode. Kemudian unsur-unsur laporan ini yaitu pendapatan, kemudian belanja, transfer, surplus, pembiayaan, sisa lebih atau kurang pembiayaan anggaran. Laporan perubahan saldo anggaran lebih. Laporan perubahan saldo anggaran lebih adalah laporan yang menunjukkan perubahan dan saldo anggaran lebih dalam suatu periode. Nah, laporan perubahan saldo anggaran lebih ini menyajikan unsur-unsur, yaitu saldo anggaran lebih awal, penggunaan saldo anggaran lebih, sisa lebih atau kurang pembiayaan, anggaran tahun berjalan, koreksi kesalahan pembukuan tahun sebelumnya, dan lain-lain, dan juga saldo anggaran lebih akhir periode. Laporan operasional. Laporan operasional adalah laporan yang menunjukkan kinerja pemerintahan dalam satu periode. Unsur-unsur yang disajikan dalam laporan keuangan operasional ini adalah pendapatan laporan operasional, beban dari kegiatan operasional, surplus atau defisit dari kegiatan non-operasional, kemudian pos luar biasa, surplus atau defisit laporan operasional. Kemudian yang kedua yaitu laporan perubahan ekuitas. Nah, laporan ini adalah laporan yang menyajikan informasi kenaikan atau penurunan ekuitas tahun pelaporan dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Nah, laporan perubahan ekuitas ini menyajikan pos-pos, yaitu ada ekuitas awal, surplus atau defisit pada periode bersangkutan, koreksi-koreksi yang langsung menambah atau mengurangi ekuitas. Neraca. Neraca adalah laporan yang menggambarkan posisi keuangan suatu entitas tentang aset, kewajiban, dan ekuitas pada tanggal-tanggal tertentu. Kemudian, unsur-unsur yang disajikan dalam neraca adalah aset, kewajiban, dan ekuitas. Yang kedua yaitu laporan arus kas. Laporan arus kas adalah laporan yang menyajikan informasi kas sehubungan dengan aktivitas operasi, investasi, pendanaan yang menggambarkan saldo awal, penerimaan, pengeluaran, dan saldo akhir kas pemerintahan pusat atau daerah selama periode tertentu. Unsur-unsur yang disajikan dalam laporan arus kas adalah yang pertama, arus kas dari aktivitas operasi, yang kedua, arus kas dari aktivitas investasi, yang ketiga, arus kas dari aktivitas pendanaan, dan serta yang terakhir, arus kas dari aktivitas transitoris. Catatan atas laporan keuangan. Nah, catatan atas laporan keuangan ini adalah penjelasan naratif atau rincian dari angka yang tertera dalam laporan realisasi anggaran, laporan perubahan, laporan operasional, laporan perubahan ekuitas, neraca, dan laporan arus kas. Kemudian, catatan laporan keuangan ini mengungkapkan atau menyajikan ataupun menyediakan hal-hal sebagai berikut ini. Yang pertama yaitu mengungkapkan informasi umum tentang entitas. Yang kedua yaitu menyajikan informasi tentang kebijakan fiskal atau keuangan ekonomi makro. Yang ketiga yaitu menyajikan ikhtisar pencapaian target keuangan
selama tahun pelaporan. Yang keempat yaitu menyajikan informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan. Serta yang terakhir yaitu yang kelima, menyajikan rincian dan penjelasan masing-masing pos yang disajikan pada lembar muka laporan keuangan. Pada slide ini saya akan menjelaskan tentang tujuan dan ruang lingkup PSAP 2 adalah sebagai dasar penyajian laporan realisasi anggaran untuk pemerintah dalam rangka memenuhi tujuan akuntabilitas sebagaimana diatur dalam perundang-undangan. Isi laporan realisasi anggaran mencakupi yang pertama pendapatan LRA, 2 belanja, 3 transfer, 4 surplus atau defisit LRA, 5 penerimaan pembiayaan, 6 pengeluaran pembiayaan, 7 pembiayaan neto, dan yang terakhir yaitu selisih lebih atau kurang pembiayaan anggaran (SILPA atau SIKPA). Jadi laporan arus kas adalah laporan yang menunjukkan kas awal periode, sumber dan penggunaan kas, serta saldo kas akhir periode. Jadi isi dari laporan arus kas terdiri dari 9. Yang pertama, entitas pelaporan arus kas. Yang kedua, penyajian laporan arus kas. Yang ketiga, pelaporan arus kas masing-masing aktivitas. Yang keempat, arus kas mata uang asing. Yang kelima, bunga dan bagian laba. Yang keenam, perolehan dan pelepasan investasi pemerintah dalam BUMN, BUMD, kemitraan, dan unit operasi lainnya. Yang ketujuh yaitu transaksi bukan kas, yang kedelapan yaitu komponen kas dan setara kas, dan yang terakhir yaitu yang kesembilan yaitu pengungkapan. Tujuan dari laporan arus kas yaitu untuk mengatur penyajian laporan arus kas dan setara kas berupa perubahan dan saldo kas berdasarkan aktivitas. Jadi aktivitas yang dimaksud yaitu dikelompokkan sebagai berikut. Ada aktivitas yang pertama, aktivitas operasi, yang kedua aktivitas investasi, yang ketiga aktivitas pendanaan, dan yang terakhir yaitu yang keempat, aktivitas transitoris. Yang selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang kas dan setara kas. Jadi kas dan setara kas dapat dikategorikan menjadi dua. Yang pertama kas negara yaitu tempat penyimpanan uang negara yang ditentukan oleh Menteri Keuangan yang selalu bendahara umum negara untuk menampung seluruh penerimaan dan membayar seluruh pengeluaran negara. Dan yang kedua yaitu kas daerah. Maksud dari kas daerah yaitu tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh kepala daerah untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah. Dan yang selanjutnya yaitu setara kas adalah investasi jangka pendek yang sangat likuid, yang siap untuk dijabarkan menjadi kas, serta bebas dari resiko perubahan nilai yang signifikan. Jadi yang selanjutnya yaitu fungsi perbendaharaan umum. Pejabat pengelola keuangan daerah memiliki fungsi sebagai bendahara umum daerah. Dengan demikian, laporan arus kas disusun oleh bendahara umum daerah. Karena bendahara umum daerah hanya satu setiap daerah, maka laporan arus kas bukan laporan yang perlu dikonsolidasi. Yang selanjutnya yaitu arus kas aktivitas operasi. Aktivitas operasi itu sendiri adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk kegiatan operasional pemerintah selama satu periode akuntansi. Jadi adapun contoh arus kas masuk dan keluar dari aktivitas operasi. Misalnya yang pertama, penerimaan pajak, yang kedua, penerimaan retribusi, yang ketiga, penerimaan dana transfer, yang keempat, pembayaran pegawai, yang kelima, pembayaran barang, yang keenam, pembayaran bunga, yang ketujuh, pembayaran transfer, yang kedelapan, pembayaran subsidi, yang kesembilan, pembayaran bantuan sosial, yang kesepuluh yaitu pembayaran hibah. Yang selanjutnya yaitu arus kas aktivitas investasi. Aktivitas investasi itu sendiri adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang ditujukan untuk perolehan dan pelepasan aset tetap serta investasi lainnya yang tidak termasuk dalam setara kas. Contoh arus kas masuk dan keluar aktivitas investasi. Yang pertama, penjualan aset tetap. Yang kedua, penjualan aset lainnya.
Yang ketiga, pencairan dana cadangan. Yang keempat, penjualan investasi sekuritas. Yang kelima, yaitu perolehan aset tetap. Yang keenam, yaitu perolehan aset lainnya. Yang ketujuh, yaitu pembentukan dana cadangan. Yang kedelapan, yaitu penyertaan modal pemerintah. Yang kesembilan, yaitu pembelian investasi sekuritas. Yang selanjutnya yaitu arus kas aktivitas pendanaan. Aktivitas pendanaan adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang berhubungan dengan pemberian piutang jangka panjang dan pelunasan utang jangka panjang yang mengakibatkan perubahan dalam jumlah dan komposisi piutang jangka panjang dan utang jangka panjang. Contoh arus kas masuk dan keluar dari aktivitas pendanaan. Yang pertama, penerimaan utang bank. Yang kedua, penerimaan utang obligasi. Yang ketiga, penerimaan kembali pinjaman. Yang keempat, pembayaran utang bank. Yang kelima, pembayaran pokok utang obligasi. Yang keenam, yaitu pemberian pinjaman. Yang selanjutnya yaitu arus kas aktivitas transitoris. Jadi aktivitas transitoris adalah aktivitas penerimaan dan pengeluaran kas yang tidak termasuk dalam aktivitas operasi, investasi, dan pendanaan. Ada 3 kategori aktivitas transitoris, yaitu yang pertama, perhitungan pihak ketiga. Yang kedua, pemberian atau penerimaan kembali uang persediaan kepada dari bendahara. Yang ketiga yaitu kiriman uang. Yang selanjutnya yaitu metode penyajian arus kas operasi. Yang pertama ada metode langsung. Maksudnya yaitu mengungkapkan pengelompokan utama, penerimaan, dan pengeluaran kas. Yang kedua yaitu metode tidak langsung. Penyesuaian defisit dengan transaksi operasional, non-kas, serta untuk penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk kas yang berkaitan dengan aktivitas investasi dan pendanaan. Jadi yang selanjutnya yaitu alasan pemerintah menganjurkan menggunakan metode langsung. Yang pertama, menyediakan informasi yang lebih baik untuk mengestimasi arus kas di masa yang akan datang. Yang kedua, lebih mudah dipahami oleh pengguna. Yang ketiga, data tentang kelompok penerimaan dan pengeluaran kas bruto dapat langsung diperoleh dari catatan akuntansi. Jadi yang selanjutnya yaitu catatan atas laporan keuangan. Isi dari catatan atas laporan keuangan yaitu ketentuan umum serta struktur dan isi informasi catatan atas laporan keuangan. Tujuannya yaitu untuk mengatur penyajian dan pengungkapan yang diperlukan pada catatan atas laporan keuangan. Selain itu juga untuk meningkatkan transparansi dan pemahaman yang lebih baik atas laporan keuangan. Yang selanjutnya yaitu pentingnya catatan atas laporan keuangan, yaitu yang pertama, untuk memperjelas dan menghindari kesalahpahaman. Maka dari itu, dibuat catatan atas laporan keuangan. Dengan adanya catatan atas laporan keuangan, maka diharapkan pembaca dapat memiliki informasi yang cukup untuk memahami laporan keuangan. Dan yang terakhir yaitu informasi yang diungkapkan pada catatan atas laporan keuangan. Yang pertama, informasi umum tentang entitas. Yang kedua, kebijakan fiskal dan ekonomi makro. Yang ketiga, pencapaian target keuangan dan hambatan yang dihadapi. Yang keempat, dasar dan kebijakan akuntansi yang dipilih. Yang kelima, penjelasan tentang pos-pos yang ada dalam laporan keuangan. Yang terakhir yaitu yang keenam, informasi lain yang diperlukan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Terima kasih. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang akuntansi persediaan. Tujuan dan ruang lingkup akuntansi persediaan untuk mengatur perilaku akuntansi terhadap persediaan. Pelakuan akuntansi yang dimaksud meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pengungkapan. PSAP 5 ini berlaku bagi semua unit pemerintah kecuali perusahaan negara atau daerah. Pengertian dan klasifikasi persediaan. Persediaan itu sendiri adalah aset lancar dalam bentuk barang atau perlengkapan yang dimaksudkan untuk mendukung kegiatan operasional pemerintahan dan barang-barang yang dimaksud untuk dijual atau diserahkan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Persediaan meliputi
Yang pertama, perlengkapan yang digunakan dalam rangka operasional pemerintah. Yang kedua, bahan yang digunakan untuk proses produksi. Yang ketiga, barang dalam proses produksi. Keempat, barang yang disimpan untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Jenis-jenis persediaan meliputi barang konsumsi. Kedua, bahan pemeliharaan. Ketiga, bahan baku. Keempat, persediaan strategis atau berjaga-jaga. Kelima, pita cukai dan legals. Keenam, suku cadang. Ketujuh, amunisi. Kedelapan, barang dalam proses. Kesembilan, tanah dan atau yang berguna untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Kesepuluh, hewan dan tanaman untuk dijual atau diserahkan kepada masyarakat. Baik, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang akuntansi investasi. Akuntansi investasi berisi tentang meliputi bentuk investasi, klasifikasi investasi, pengakuan investasi, pengukuran investasi, metode penilaian investasi, pengakuan hasil investasi, pelepasan dan pemindahan investasi, dan pengungkapan. Tujuan dan ruang lingkup akuntansi investasi untuk mengatur pelakuan akuntansi untuk investasi. Pelakuan akuntansi ini yang dimaksud meliputi pengakuan, pengukuran, penilaian, dan pelepasan investasi. Pengertian dan klasifikasi investasi. Investasi adalah aset yang dimaksud untuk memperoleh manfaat ekonomi seperti bunga, dividen, royalti, atau manfaat sosial, sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintahan dalam rangka pelayanan kepada masyarakat. Investasi meliputi yang pertama, investasi jangka pendek. Investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 1 tahun atau kurang. Contohnya, investasi jangka pendek adalah saham dan obligasi koperasi. Deposito dengan jangka waktu 3-12 bulan. Surat utang negara. Kedua, investasi jangka panjang, yaitu investasi yang dimaksud untuk dimiliki lebih dari setahun. Investasi jangka panjang meliputi yang pertama, investasi permanen, yaitu investasi jangka panjang yang dimaksud untuk dimiliki secara keberlanjutan. Contohnya, investasi permanen adalah penyertaan modal pada perusahaan daerah. Yang kedua, investasi non-permanen, yaitu investasi jangka panjang yang tidak dimaksud untuk dimiliki secara berkelanjutan. Contohnya, investasi non-permanen adalah pembelian obligasi. Pengakuan investasi. Investasi diakui apabila kemungkinan manfaat ekonomi dan manfaat sosial atau jasa potensial di masa yang akan datang. Investasi tersebut serta nilai perolehan atau nilai wajar investasi dapat diukur secara memadai. Ukuran investasi pada dasarnya investasi dicatat sebesar biaya perolehan. Apabila biaya perolehan tidak ada, maka investasi dinilai sebesar nilai wajar. Lebih spesifik, pengukuran investasi sebagai berikut. Yang pertama, investasi jangka pendek. Saham dan obligasi dicatat secara biaya perolehan. Biaya perolehan meliputi harga beli, komisi broker, jasa bank, dan biaya lainnya yang timbul dalam rangka perolehan tersebut. Yang kedua, investasi jangka pendek dalam bentuk deposito. Metode penilaian investasi. Ada 3 metode penilaian investasi pemerintahan, yaitu yang pertama, metode biaya. Dengan metode ini, investasi dicatat sebesar biaya perolehan dan hasil investasi tidak dipengaruhi besarnya investasi. Kedua, metode ekuitas. Dengan metode ini, investasi awalnya dicatat berdasarkan harga perolehan. Bagian laba atau rugi akan menambahkan atau mengurangi investasi. Ketiga, metode nilai bersih yang dapat direalisasikan dengan metode ini, investasi dicatat sebesar nilai bersih yang dapat direalisasikan. Penggunaan ketiga metode tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, metode biaya digunakan apabila kepemilikan pemerintahan kurang dari 20%. Yang kedua, metode ekuitas digunakan apabila kepemilikan pemerintah antara 20% sampai 50% dan kepemilikan di atas 50%. Yang ketiga, nilai bersih yang dapat direalisasikan digunakan untuk jangka panjang non-permanen. Pelepasan investasi. Pemerintah melepaskan investasi yang dimiliki apabila harga pelepasan berbeda dari nilai tercatat. Maka perbedaan tersebut dimasukkan sebagai surplus atau defisit. Kegiatan non-operasional pada laporan operasional.